Hai, hai, hai. Gimana nih kabarnya semua? Semoga semua tetap sehat dan nih. semangat ya. Puji Gusti, kula saya mawon. Loh, tumben pakai bahasa Jawa nih. Ada apa emangnya? Enggak apa-apa sih, cuma aku kepikiran aja kenapa bahasa Jawa jarang dipakai sama anak muda zaman sekarang. Iya ya, gimana kalau bahasa Jawa sampai punah ya? Padahal bahasa Jawa itu warisan dari para leluhur loh. Apalagi kerajaan Majapahit dulunya juga pakai bahasa Jawa kuno dalam kehidupan sehari-harinya. Hah? Serius? Aku pikir mereka pakai bahasa Indonesia. Kamu nggak tahu toh? Ya udah, ayo kita diskusi bareng biar wawasan kita juga bertambah. Dulu, waktu zaman pemerintahan kerajaan Majapahit, semua wilayah yang dikuasai pakai bahasa Jawa kuno sebagai bahasa utamanya. Wah, berarti hampir seluruh wilayah Nusantara pakai bahasa Jawa kuno ya? Apalagi pada saat pemerintahan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Iya, karena pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Sumpah Palapa disahkan, yaitu ia berhasil menyatukan bumi Nusantara di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit sampai integrasi nasional Majapahit mencapai pada puncaknya. Integrasi nasional itu apa? Integrasi nasional itu proses menyatukan orang-orang dari berbagai wilayah dan banyak perbedaan menjadi satu kesatuan yang utuh. Oh, mereka kan sudah menyatukan dan menguasai Nusantara. Tapi kenapa kerajaan Majapahit gak bertahan sampai sekarang sih? Awalnya itu karena kematian Gajah Mada yang membuat Hayam Wuruk sangat bersedih. Karena sangat menghormati Mahapati Gajah Mada, ia tidak menunjuk Mahapati baru dan posisi tersebut ia pegang sendiri. Akibatnya, wilayah-wilayah taklukan pun mulai melepaskan diri, sehingga Majapahit makin melemah. Apalagi ada konflik perebutan tahta setelah Hayam Wuruk wafat, yaitu ketika anak Raden Patah yang adalah anak raja terakhir Majapahit menyerang Majapahit itu sendiri karena memperebutkan tahta. Tapi ya, setelah melewati masa suram yang panjang, mereka pernah hampir bangkit lagi loh saat masa kepemimpinan Ratu Suhita. Tapi sayangnya, pengaruh Islam juga menguat saat itu, sehingga Majapahit benar-benar runtuh. Ya, sayang banget ya. Tapi ternyata sejarahnya keren banget. Bahkan kalau dipikir-pikir, Indonesia sekarang juga harus banyak belajar dari sikap persatuan Majapahit yang nasionalismenya tinggi untuk menjadi kekuatan bangsa sendiri. Bener banget, integrasi nasional juga pasti bisa terwujud kalau nasionalismenya kuat, supaya kita bisa sejahtera di bidang sosial, ekonomi, dan budaya untuk menghilangkan diskriminasi. Dan semua itu bisa diawali dengan membuat kesadaran di masyarakat. Tapi ternyata membuat kesadaran di masyarakat nggak segampang itu loh. Padahal nggak bisa dibayangkan Indonesia akan jadi sekuat apa kalau bersatu. Kekayaan dan keberagaman kita akan jadi sia-sia, bahkan makin terancam oleh globalisasi. Aku setuju, anak muda zaman sekarang tuh ya, gampang banget terpengaruh arus globalisasi. Aku berani jamin deh, mereka pasti lebih tahu tentang budaya barat dibanding lokal. Pasti mereka nggak tahu deh gudeg terbuat dari apa. Emang terbuat dari apa? Emang kamu tahu? Enggak sih. Aduh, kalian ini. Sini aku kasih tahu. Gudeg itu dari nangka muda. Rasanya enak dan proses pembuatannya juga keren banget. Ah, masa sih? Paling digoreng kayak masuk ayam goreng. Gudeg itu makanan khas Yogyakarta yang dibuat dari nangka muda yang dimasak pakai santan. Bahkan perlu waktu berjam-jam untuk membuat masakan ini. Gudeg itu ada banyak macam, tapi rata-rata dimakan dengan nasi dan disajikan dengan kuah, santan, kental atau areh, ayam kampung, telur, tempe, tahu, dan sambal goreng krecek. Duh, jadi lapar kan aku. Tapi aku dengar-dengar pembuatan gudeg pakai terasi ya? Terasi bukannya sambal. Astaga, bukan. Terasi itu bumbu masak yang dibuat dari ikan dan atau udang rebon yang difermentasikan. Kadang ditambah bahan pewarna sehingga warnanya menjadi kemerahan. Bau terasi juga tajam. Tapi rasanya jangan ditanya, khas Indonesia banget. Kalau mau cari tempat buat beli terasi, terkenalnya di desa Tambak Lekok, Kabupaten Pasuruan, banyak tuh yang jualan terasi. Oh, aku tahu. Karena letaknya dekat laut, jadi dekat dengan bahan bakunya, yaitu udang. Pasti kemungkinan besar sukses, karena terasi kan makanan khas. Tapi pasti juga butuh persiapan dan analisis bisnis yang matang. Bisnis kan hal yang serius. Pastinya mereka sudah menetapkan cara SWOT dan 6M. Analisis SWOT dimulai dari strength atau kekuatan. Dari usaha terasi yang terkenal itu, yang pasti adalah bahan baku yang mudah ditemui. Tapi, aku dengar-dengar belum ada perizinan tuh dari desa itu. Produktivitasnya juga tidak efektif karena tradisional, sehingga itu menjadi weakness atau kelemahan mereka.
Namun, mereka juga punya opportunities loh atau peluang karena permintaan konsumen atas terasi pasti tinggi untuk keperluan rumah tangga. Ada peluang, juga ada threats atau ancaman, yaitu ketika munculnya pesaing yang memakai teknologi yang lebih canggih. Sedangkan analisis 6M itu ada man atau sumber daya manusia, yang untuk usaha terasi bisa dari berbagai usia, asal dapat pelatihan dan pemahaman yang bagus. Kemudian ada money atau modal, yang di usaha terasi ini tergantung dari kualitas dan kuantitas yang mau disediakan. Dan karena bahan bakunya murah, pengusaha bisa lebih memperhatikan biaya air, biaya listrik, perawatan, dan lain-lain. Lalu ada mesin atau teknologi yang dibutuhkan untuk membuatnya. Kalau mau produksinya cepat, tentu harus menggunakan teknologi yang canggih. Dilanjut dengan material atau bahan baku. Karena mayoritas penduduk desa Tambak Lekok adalah nelayan yang juga menangkap udang, bahan baku untuk terasi mudah didapat. Ada market atau pasar yang menjadi unsur penting untuk memulai usaha. Karena banyaknya pesaing pengusaha harus tahu cara khas untuk mempromosikan produknya agar tidak kalah dalam persaingan pasar. Dan terakhir, ada methods atau cara pengusaha terasi terhadap usahanya. Tujuannya pasti untuk pendekatan dan melestarikan terasi. Lalu, juga membahas bagaimana caranya untuk mengatur keuangan seperti biaya overhead, operasional, bahan baku, dan lain-lain, waktu produksi, serta SDM. Tapi kalau aku lihat-lihat, usaha terasi jadi sepi karena pandemi ya. Di saat inilah kreativitas dan strategi mereka diuji untuk bertahan. Bener banget, lihat saja. Restoran di Solo banyak yang sepi dan otomatis restoran pasti akan mengurangi pemasukan terasi. UMKM terasi aja terdampak, apalagi industri besar yang mengandalkan wisatawan. Misalnya batik. Wah, kalau usaha batik udah susah banget, bahkan terancam bangkrut karena di pandemi ini, orang akan mendahulukan kebutuhan yang penting dibanding keinginan. Ada caranya kok, tenang aja. Bagaimana? Pertama, pemasaran produknya harus diubah, yaitu dengan membuka toko online. Karena masa pandemi ini orang lebih sering membuka gadget dibanding keluar rumah. Kita juga butuh bantuan pemerintah nih untuk memberikan relaksasi pembiayaan, seperti restrukturisasi kredit, keringanan biaya, atau mengcover biaya operasional produksi. Dengan begitu, usaha industri batik tidak akan mati begitu saja. Lalu, pelaku usaha batik harus membuat inovasi sehingga batik bisa jadi barang kebutuhan juga daripada barang yang sekedar diinginkan. Terakhir, batik juga harus mengikuti perkembangan zaman. Wah, banyak juga ya caranya. Tapi kalau aku lihat, selain masalah pandemi COVID-19, usaha batik juga sedang mengalami permasalahan, terutama usaha batik tulis. Karena harganya semakin tinggi, sedangkan minat pembeli turun, dan minat para perajin batik tulis juga berkurang. Batik harus dilestarikan, karena itu merupakan sejarah yang turun-temurun dan khas. Maka dari itu, pemerintah punya peran penting dalam hal ini untuk mengenalkan batik pada generasi muda dan mendorong para pelaku usaha batik untuk memasarkan produk sampai ke mancanegara. Dan yang paling penting adalah perubahan mindset masyarakat yang menganggap batik ketinggalan zaman. Padahal pelestarian budaya Indonesia dilakukan untuk mengisi waktu luang mereka, dan kalau sudah diminati generasi muda, akan mencegah mereka melakukan hal-hal negatif seperti tawuran, pornografi, pergaulan bebas, dan sebagainya. Kalau kita lihat dari sudut pandang psikologis, anak muda atau kaum remaja itu lagi ada di masa pertumbuhan dari kanak-kanak menjadi dewasa atau sering disebut puber. Hal itu mempengaruhi proses percepatan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial yang masih belum stabil. Itu kenapa mereka belum tahu mana yang baik dan buruk, karena mudah terikut arus pergaulan bebas yang menurut mereka untuk menikmati masa muda, namun sebenarnya menghancurkannya. Gak cuma masalah pergaulan bebas, anak muda juga mudah dipengaruhi dalam melakukan hal-hal yang merugikan bangsa dan negara ini dengan memanfaatkan isu SARA di Indonesia ini. Kalau kalian lihat, di kolom komentar netizen-netizen Indonesia rasanya miris. Banyak dari mereka yang bergantung pada persepsinya sendiri padahal belum tentu benar. Mencela unsur SARA pun dianggap normal oleh mereka, menyebar hoaks, dan lain-lain. Miris banget, padahal keragaman budaya di Indonesia merupakan kekuatan dan kekayaan bangsa ini. Sebelum terlalu terlambat, mindset mereka harus berubah dengan cara memupuk sikap toleransi antar SARA. Memang perlu hikmat dan bimbingan dari Tuhan agar mampu menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Namun, para remaja harus sadar bahwa mereka hidup dalam ruang lingkup multikultural sehingga dituntut untuk mencari identitas nasional. Karena kini kita sedang diombang-ambingkan oleh media digital di mana westernisasi dan informasi palsu yang dapat memecah belah bangsa ini. Terlebih para kaum muda Katolik yang menghidupi sifat kesatuan, kudus, Katolik, dan apostolik sebagai identitas umat Katolik. Itulah kenapa idola Yesus sangat penting. Beneran ada di Alkitab. Kalau kamu lihat sendiri di Alkitab Perjanjian Baru, ditunjukkan bahwa Yesus sendiri lahir, dibesarkan, dan mati dalam tradisi Yahudi. Tetapi ketika ada adat istiadat yang bertentangan dengan kehendak Allah dan tidak berfungsi untuk melayani manusia, maka Yesus bersikap kritis terhadap adat itu. Itu kenapa hati yang bersih lebih baik daripada perilaku yang sesuai dengan aturan, namun memiliki hati yang kotor. Karena itu, marilah kita sebagai remaja Katolik, sekaligus warga negara Indonesia yang bertanggung jawab,
untuk dapat meladani sekaligus membangun kedekatan dengan Yesus sendiri, agar kita bisa dengan penuh hikmat menjaga keutuhan bangsa ini dan melestarikan keberagaman budaya yang ada di dalamnya. Jagai dan sayangi peninggalan dan kekayaan dari para leluhur kita. Bye. 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 See ya.